Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 9 April 2023, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita, demi keselamatan dosa-dosa kita, demi kehidupan kekal bagi kita semua. Dan marilah kita memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi pertama, Kisah Para Rasul 10 ayat 34a dilanjutkan dengan ayat 37 sampai dengan 43. Bacaan kedua Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 dan Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 9. Glory, glory, haleluya. Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit. Wartakan sukacita kebangkitan ini kepada seluruh bangsa. Sungguh saudaraku yang terkasih, Tuhan kita Kristus telah bangkit. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, para murid masih dalam ketakutan yang mencekam saudara. Mereka masih dalam suasana sedih ditinggalkan oleh Yesus. Mereka merasakan tak ada harapan lagi, pupus sudah yang apa yang mereka impikan dengan kehadiran Mesias, di mana mereka membayangkan Mesias menurut pikiran mereka. Pada hari pertama minggu itu saudara, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Yohanes 20 ayat 1. Dapat kita bayangkan saudara, bagaimana terkejutnya dan tentu diliputi oleh kekhawatiran. Tuhan yang telah mengasihi dia hilang. Pikirannya kalut dan merasa tak ada harapan lagi untuk mewujudkan kasihnya kepada Yesus dengan melumuri minyak di tubuh Yesus. Kita dapat merasakan bagaimana ketika kita kehilangan orang yang kita cintai atau orang tua kita saudara. Kita merasa kesedihan dan yang sangat mendalam sekali. Begitulah Maria Magdalena. Bukan itu saja, didapatinya kubur Yesus kosong saudara. Coba saudara dapat bayangkan bagaimana perasaan hati Maria Magdalena yang mana Yesus telah wafat dikubur dan ternyata saat dia mendatangi kuburnya kosong. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Yohanes 20 ayat 2. Saudaraku, Maria Magdalena lah orang pertama yang mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus. Walau menurutnya hilang dicuri orang saudara. Kabar dari dia, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lainnya itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain lapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Yohanes 20 ayat 3 sampai dengan 5. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari orang mati. Ia harus bangkit dari antara orang mati. Yohanes 20 ayat 8 dan 9. Saudaraku, tak ada yang melihat Yesus bangkit. Yang ada hanya kisah tentang kubur kosong dan juga kisah-kisah penampakan. Namun ada kisah Yesus yang membingkai kebangkitan sebagai peristiwa
iman di dalam hati kita, saudara. Setelah mengusir para pedagang dari bait Allah, Yesus berkata, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yohanes 2 ayat 19. Saudaraku, perkataan Yesus ini saudara harus difahami secara iman. Dan kebangkitan Yesus sebagai peristiwa iman menjadi nyala harapan yang patut dikatakan dengan iman meski tetap dengan catatan saudara. Kebangkitan yang merupakan kemenangan iman harus melewati dengan penderitaan-penderitaan sebagai pemurnian. Yesus telah melewati segala penderitaan itu saudaraku. Yesus telah melewati betapa berat salib yang diembani. Dia jalani hingga tuntas sampai wafat di atas kayu salib. Yesus pun membuktikan dengan perkataannya bahwa rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan pada hari ketiga sungguh Tuhan merombak. Hari ini, hari ketiga Yesus Tuhan kita bangkit. Bangkit dengan penuh kemenangan atas maut saudara. Kemenangan itu bersifat rohani, bukan lagi kemenangan jasmani. Sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus ini harus difahami secara iman. Dengan iman pula kita disertakan bangkit bersama Kristus karena dosa kita telah dimatikan, dikubur bersama Kristus. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2. Kita yang mengimani akan kebangkitan Yesus Tuhan ini saudara, maka hendaknyalah kita hidup di dalam Dia yang telah bangkit. Seperti Paulus nasihati kepada kita, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hati yang sering kosong seperti kubur kita alami di dalam kehidupan ini saudara. Seperti apa yang didapati oleh Maria Magdalena. Kita harus menyadarinya saudara. Untuk itu kita harus hidup selalu di dalam pertumbuhan iman. Iman kita tumbuh jika kita selalu mengikuti ajaran-ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau menjalini hubungan yang intens dengan Tuhan Yesus. Mau menjalinkan hubungan yang sangat akrab. Di dalam doa, ekaristi, persekutuan, mesbah keluarga, mendengarkan dan merenungkan firman-firman-Nya. Tidak cukup itu saja saudaraku, tapi juga mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kita mau melayani sesama kita, melayani saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kebangkitan Yesus membawa harapan bagi kita semua yang hidupnya penuh kekhawatiran, ketakutan, yang putus asa. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Kita bersama dengan Kristus yang bangkit saudara. Kristus yang hidup. Maka kita pun harus bangkit. Harus bangkit saudara. Bangkit. Perenungan minggu hari ini diingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa Yesus Kristus bangkit membawa harapan baru. Yesus bangkit membawa terang bagi kita yang diliputi oleh kegelapan, oleh ketakutan, oleh keputusasaan, kekhawatiran. Yesus bangkit telah mematahkan maut. Hidup kita telah dimenangkan. Maka saudara-saudaraku, bersorak-soraklah, bersorak-sorailah saudara, glory, 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 haleluya. Dan wartakanlah kabar sukacita ini kepada semua bangsa.
Haleluya, haleluya. Mari kita pun mau bangkit, karena kita juga telah dibangkitkan. Kita mau selalu hidup bertumbuh dalam iman, kita mau selalu dekat kepada Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan kita yang telah bangkit dengan jaya. Kita telah dimenangkan. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat Paskah. Kristus telah bangkit dengan jaya. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perayaan Ekaristi, dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom aleichem.